Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Meisara. Nah, kali ini aku mendapatkan tugas untuk mewawancarai sebuah UMKM, di mana nantinya hasil dari wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan 4 analisis strategi. Yang pertama, analisis Pestel Framework, kemudian yang kedua, analisis Five Force, yang ketiga, analisis Frio, dan yang keempat, analisis ERRC. Oke, langsung aja kita masuk ke video selanjutnya dan simak sampai habis. Sebelum itu, untuk mempermudah pemahaman kalian, aku bakal membagi video ini menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu proses wawancara, kemudian bagian kedua yaitu hasil dari analisis strategis yang nantinya akan kita analisis menggunakan 4 analisis strategi yang aku sebutkan di awal. Nah teman-teman, untuk UMKM yang aku pilih itu yaitu Corner Kebab dengan pemiliknya yaitu Bang Furkan, dan lokasinya itu ada di Jalan T. Iskandar, Langlumpang, tepatnya di sebelah SSFC Cikbal. Kali ini kita sedang bersama Bang Furkan, salah satu pemilik UMKM Corner Kebab. Kapan pertama kali usahanya berdiri, terus kenapa Bang milih konsepnya tuh premium sementara berdirinya itu kan di Sajian dengan gerobak? Pertama di tahun 2020 awal, 2020 awal di COVID. Konsepnya di pinggir jalan karena pasaran luas. Siapa aja bisa lewat, siapa aja bisa beli. Kalau kita pakai di warung kopi ya, sana ya orang-orang kopi. Kalau kafe mahal budget, kita cuma UMKM aja. Terus Bang, kemarin waktu pasca terjadinya banjir di beberapa wilayah Aceh itu kan sempat terjadi kenaikan bahan baku. Nah, itu gimana dampaknya ke usaha Bang sendiri? Untuk dampak sih, untuk penjualan tidak ada terlalu berdampak. Memang ada kenaikan harga, pembeli pun memaklumi kemarin. Tapi untuk sekarang per tanggal 2 hari ini sudah normal kembali. Tidak ada pengurangan penjualan yang signifikan kali lah karena dampak kemarin banjir. Jadi untuk pemasukan juga nggak yang menurun drastis tadi Bang? Enggak yang menurun kali enggak. Oke Bang, selanjutnya itu apa keunggulan utama dari burger dan kebab yang Abang jual? Kita pakai bahan premium, daging sapi asli, ayam asli, kami saus buat sendiri, tortilla buat sendiri. Banyaklah keunggulannya. Harga lebih murah daripada tempat lain yang premium juga. Walaupun premium bahannya, tapi tetap harganya itu standar gitu Bang ya. Oke. Bagian apa yang tersulit menurut Abang dalam menjalankan bisnis ini? Bagian tersulit itu pas merintis di awal. Itu nggak bisa dibayangin tuh, tapi kali karena pernah dulu yang beli 1 orang, kita jualan dari jam sore sampai jam 12 malam, yang beli 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya di merintis di awalnya itu susah. Oke Bang, selanjutnya itu untuk segi finansial, Abang udah pisahin belum antara pengelolaan keuangan usaha dengan keuangan pribadi? Kalau maksudnya ada uang pribadi, ada uang perusahaan gitu. Oh, ada. Dipisahin, kalau nggak dipisahin bisa kalau kabur kita uang pribadi pakai uang toko pakai pribadi, campur harus dipisah. Menu yang paling laku itu apa aja Bang? Yang mana tadi? Menu yang paling laku? Menu paling laku itu ya kebab sapi sama burger sapi, tapi nggak setiap hari. Itu juga kadang bisa ganti kebab ayam, kadang bisa burger duluan habis. Yang ada itu juga, tapi kebab sapi itu pasti habis. Untuk bahan bakunya Bang, ada yang misal digantikan dengan bahan baku lain atau digantikan dengan bahan baku yang sama tapi dengan harga yang mungkin lebih rendah? Oh itu nggak ada, itu bahan tetap yang sama. Walaupun harga naik ya harus naikin harga sementara. Setelah itu ini tanggal hari ini sudah normal lagi. Oke. Kedepannya apa yang pengen ditingkatkan lagi dari usaha ini Bang? Yang mau ditingkatkan ya mungkin buka cabang, tapi untuk sumber daya manusianya belum ada. Mungkin tahun depan insya Allah. 2027. Oke Bang, terakhir kan tadi konsepnya itu Abang lebih fokus ke jualan dengan konsep yang berbeda, dari segi bahan yang dipakai itu lebih premium dan banyak yang diproduksi homemade gitu kan. Nah, apa alasan Abang milih strategi itu? Kenapanya itu karena lebih beda dari orang lain. Kan dulu waktu buka itu 2020 itu
banyak orang jual kebab itu yang pakai daging merah yang biasa itu. Nah, itu kita maunya beda. Oke lah, konsep untuk bahan premium, harga pun terjangkau. Kalau kita pakai konsep yang sama kayak orang, mungkin kan dari 3 tahun lalu udah tutup mungkin. Ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ada usaha burger yang dia itu menggunakan konsep sederhana, berdiri di pinggir jalan, menggunakan gerobak, tapi dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun? Kira-kira dia pakai strategi apa ya? Nah, setelah melakukan wawancara langsung dengan salah satu pemilik usaha kebab di daerah tempat tinggalku, akhirnya aku menemukan jawaban apa saja strategi yang diterapkan oleh si pemilik usaha tersebut selama ia menjalankan bisnisnya. Nah, simak terus videonya karena aku bakal jelasin satu persatu. Oke teman-teman, kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis Pestel Framework. Nah, analisis Pestel Framework ini sendiri yaitu analisis risiko eksternal dari usaha tersebut. Nah, dalam hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa faktor yang paling krusial dari usaha kornet kebab yaitu faktor ekonomi, khususnya ketika kenaikan harga bahan baku dan ketersediaan pasokan gas, terutama pasca terjadinya banjir di beberapa wilayah di Aceh. Nah, kenapa risiko ini tuh yang paling kritis dibandingkan risiko pastel yang lainnya? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena bahan baku utama dalam proses produksi ini seperti sayuran dan gas memengaruhi langsung produksi harian dari usaha. Kemudian faktor yang kedua, kornet kebab sendiri yaitu merupakan UMKM yang bergerak di sektor street food dan dia menyajikan makanan dengan bahan-bahan yang segar, sehingga jika produksinya itu tertunda dan bahan yang disimpan terlalu lama akan menurunkan kualitas dari makanan itu sendiri. Dan faktor yang ketiga yaitu ketika ada kenaikan harga bahan baku, maka ini akan memaksa pemilik UMKM untuk menaikkan atau melakukan penyesuaian harga yang mana akan berpotensi juga pada daya beli konsumen. Nah, gimana dampaknya ke kelangsungan usaha nih untuk kornet kebab sendiri? Dapat kita simpulkan ketika tadi pemilik melakukan penyesuaian harga, otomatis harga produk yang dijual biasanya akan naik, dan ini juga akan berdampak pada proses aktivitas hariannya juga, dimana ketersediaan pasokan gas itu sempat menunda proses penjualan, dan kornet kebab sendiri sempat tutup beberapa hari. Dan jika kondisi ini terus berlangsung lama, maka akan bergantung pada fleksibilitas harga dan penerimaan konsumen. Oke, next kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu Porter 5 Force. Nah, untuk kornet kebab sendiri itu yang paling krusial yaitu dari dimensi trade off substitutes, yaitu ancaman terhadap produk pengganti. Nah, kenapa? Dari yang dikatakan oleh si pemilik saat wawancara, yaitu pembeli mudah sekali untuk pindah ke makanan lain gitu ya, karena kan nggak memungkinkan juga untuk pembeli terus makan burger tiap hari gitu kan ya, tapi bisa aja besoknya dia mau makan ayam atau mau makan donat, mau makan dimsum, atau mau makan makanan yang viral yang lain gitu. Nah, kenapa dimensi ini yang paling krusial gitu dibandingkan dengan ancaman terhadap penjual yang sesama penjual burger gitu kan. Nah, yang pertama itu karena konsumen ketika dia membeli sesuatu produk, dia tidak hanya membandingkan antar produk yang sejenis, tapi juga antar kategori makanan. Mungkin dia hari ini mau makanan yang manis, jadi dia mau beli donat, tapi besoknya bisa aja dia mau makanan yang asin, jadi dia milih untuk beli burger atau beli makanan yang lain gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu pada saat konsumen mau membeli itu dia membuat keputusannya itu sesuai dengan situasinya dan bersifat impulsif. Dan gimana dampaknya terhadap kelangsungan usaha dari perspektif trade off substitutes ini? Dampaknya itu sendiri bisa berdampak pada tingkat loyalitas pelanggan yang rendah, kemudian tingkat penjualan yang fluktuatif, dan juga untuk UMKM itu sendiri dia harus terus menjaga diferensiasi produk supaya tetap bisa bertahan walaupun banyak makanan-makanan alternatif atau makanan pengganti gitu di sekitar dia tempat dia berjualan. Oke, next kita lanjut ke analisis yang ketiga, yaitu analisis
VRAO atau analisis Vrio, yang mana analisis Vrio ini sendiri adalah analisis terhadap kondisi internal dari UMKM itu sendiri. Nah, analisis Vrio ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu aspek value, kemudian rare, kemudian inimitable, dan organization. Nah, untuk value sendiri itu artinya nilai yang diberikan UMKM terhadap apa yang dia tawarkan gitu. Kemudian yang kedua yaitu rare atau kelangkaan atau sesuatu kapabilitas internal yang dimiliki oleh UMKM itu tetapi tidak dimiliki oleh UMKM lain gitu. Kemudian untuk inimitable yaitu sulit ditiru, artinya apa yang dimiliki oleh si UMKM itu sendiri tidak bisa ditiru sepenuhnya atau secara sempurna oleh UMKM lain gitu. Kemudian yang terakhir organization, artinya segala proses yang terjadi di dalam UMKM itu sudah sepenuhnya didukung oleh organisasi itu sendiri. Nah, kemudian untuk corner kebab sendiri, analisis Vrio ini dilihat dari 2 segi, yaitu dari segi kekuatan dan kelemahannya. Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu dari segi kekuatan si corner kebab ini sendiri menggunakan analisis Vrio. Nah, dari aspek value, corner kebab itu sudah memberikan nilai yang tinggi karena dia sudah memberikan kualitas yang bagus untuk konsumen, mulai dari daging sapi dan daging ayam yang diolah sendiri, kemudian saus yang dibuat sendiri, dan tortilla yang diproduksi sendiri, dan sayur-sayuran yang dipakai pun menggunakan kualitas yang sangat bagus. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu aspek rare, kapabilitas internal yang dimiliki oleh corner kebab sendiri itu udah sangat unik ya, dan sangat jarang untuk dimiliki juga oleh UMKM lain gitu. Mulai dari segala bahan baku yang mereka produksi sendiri. Kemudian dari aspek yang ketiga yaitu inimitable, tentu corner kebab sendiri sangat sulit ditiru secara sempurna oleh UMKM lain gitu ya. Karena ya dari tadi proses produksinya pun mereka segalanya itu dilakukan secara homemade gitu ya, produksi sendiri, dan konsistensi dalam produksinya itu juga sangat tinggi ya, dari tahun 2020 bahkan sampai sekarang masih konsisten produksi sendiri. Dan yang terakhir itu dari aspek organization, mereka juga sebenarnya sudah didukung oleh pemilik ya. Nah, dari kekuatan internal yang dimiliki oleh corner kebab tadi, berdasarkan hasil analisis VRIO, dapat disimpulkan bahwasanya kekuatan internal itu menjadi sustainable competitive advantage resource untuk corner kebab ya. Sementara itu, di samping dia memiliki kekuatan internal, dia juga memiliki kelemahan nih, yang mana dari hasil analisis VRIO dapat disimpulkan bahwa corner kebab ini masih sepenuhnya bergantung ke pemilik, dan dia ketersediaan SDM-nya itu sangat terbatas, dimana seperti hasil wawancara, pemilik itu masih melakukan proses produksi semuanya sendiri gitu. Dan walaupun pemilik itu punya target ingin membuka cabang baru, tapi semuanya itu masih terkendala di ketersediaan SDM yang minim. Oke, next, pembahasan selanjutnya adalah kita akan menilai corner kebab ini dia lebih memilih strategi bertahan di red ocean atau justru menciptakan blue ocean. Nah, dari hasil wawancara ternyata pemilik itu lebih memilih bertahan di red ocean. Kenapa? Karena yang pertama, menurut pemilik, pasar untuk burger dan kebab itu sudah ada dan terbukti. Dan yang kedua, lokasi corner kebab sendiri yang ada di pinggir jalan itu mampu menjangkau pasar yang luas. Jadi siapa saja itu bisa membeli corner kebab gitu. Dan yang ketiga, itu diferensiasi terus dilakukan dan fokusnya itu pada bahan yang premium dan konsep yang homemade, bukan pada harga ya. Kemudian kenapa nggak milih ciptain blue ocean gitu ya? Nah, yang pertama alasannya itu karena kalau menciptakan blue ocean itu perlu modal yang besar dan risiko kegagalannya yang lebih tinggi, dan juga seperti yang dikatakan oleh pemilik bahwasanya dalam menciptakan ekspansi baru, pemilik masih terkendala di keterbatasan dan ketersediaan SDM gitu ya. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan antara red ocean ini dengan kondisi eksternal dari Pastel dan Five Forces dan kondisi internal analisis VRIO. Oke, dari perspektif Pastel sendiri itu faktor ekonomi diatasi dengan fleksibilitas harga. Jadi ketika ada kondisi di mana harga bahan baku itu naik, maka pemilik melakukan penyesuaian harga. Apakah harganya itu dinaikkan atau bahan bakunya dikurangi tetapi harganya tetap sama itu tanpa mengurangi kualitas.
Kemudian dari perspektif five forces, yaitu dari trade-off substitutes, diatasi dengan diferensiasi kualitas. Jadi di saat penjual ataupun UMKM yang sesama burger itu masih menggunakan bahan-bahan yang siap saji, sementara Corner Kebab memilih untuk semua produksi bahan baku diproduksi sendiri dan menggunakan bahan yang premium tetapi tetap dengan harga yang terjangkau. Sementara dari sisi analisis internalnya VRIO, maka pemilik itu memanfaatkan untuk tetap bertahan di kondisi pasar yang kompetitif dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan juga konsep yang konsisten. Nah, setelah tadi kita melakukan analisis eksternal mulai dari Pestel Framework, kemudian Porter Five Force, kemudian kita lakukan juga analisis internal yaitu analisis VRIO, dan kita juga melihat analisis strategi Red Ocean atau Blue Ocean yang dipilih oleh pemilik. Maka yang terakhir kita akan melihat bagaimana inovasi nilai yang dapat diciptakan oleh pemilik gitu ya. Nah, untuk menilai inovasi ini sendiri kita bisa menggunakan ARRC Framework ya, yang mana ARRC Framework ini sendiri yaitu kerangka yang digunakan untuk menciptakan inovasi nilai yang tepat gitu ya, dan dia itu terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama ada eliminate, yaitu faktor apa saja yang bisa dihapus untuk meningkatkan kualitas atau standar industri gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu reduce, yaitu faktor apa saja yang bisa dikurangi untuk meningkatkan standar industri. Dan yang ketiga ada raise, yaitu faktor yang dapat kita capai untuk meningkatkan standar industri. Dan yang terakhir faktor create, yaitu faktor yang bisa kita ciptakan untuk kita meningkatkan standar industri gitu. Nah, untuk Corner Kebab sendiri, dari hasil analisis dan hasil wawancara, maka kita dapat menentukan bahwa konsep yang bisa digunakan pemilik yaitu yang pertama dari reduce, dengan mengurangi takaran daging sementara pada saat terjadinya kondisi harga bahan baku itu naik. Dan ini juga telah diterapkan oleh pemilik sendiri, di mana takaran daging corner yang biasanya itu di 90 gram dikurangi menjadi 70 gram hingga 50 gram gitu ya. Dan ini juga dilakukan oleh pemilik agar usahanya itu tetap berjalan gitu. Kemudian yang kedua yaitu dari dimensi race, di mana kualitas bahan dan konsistensi rasa itu tetap dijaga gitu ya, untuk mempertahankan daya beli konsumen gitu. Kemudian yang ketiga dari dimensi create. Nah, konsep yang dipegang oleh pemilik itu adalah burger dan kebab dengan bahan premium, homemade, dan harga yang terjangkau gitu ya. Dan apa yang didapatkan oleh konsumen jika dimensi-dimensi yang ada ini, dimensi reduce, raise, dan create ini diciptakan oleh pemilik. Nah, maka pelanggan atau konsumen itu akan mendapatkan rasa burger dan kebab yang premium, kemudian harga yang sangat affordable, dan lokasi Corner Kebab sendiri yang sangat strategis. Nah, teman-teman, dari semua analisis yang sudah kita lakukan tadi, mulai dari analisis eksternal, analisis internal, kemudian strategi yang dipilih oleh si pemilik UMKM, dan analisis yang bisa diterapkan untuk meningkatkan inovasi nilai, maka dapat kita simpulkan bahwasanya UMKM itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara dia berjualan, tapi gimana cara dia mengambil keputusan yang realistis. Bukan soal paling murah, bukan soal yang paling mewah atau mahal, tapi gimana cara dia itu benar-benar memahami kondisi pasar dan kapabilitas internal yang dia miliki gitu. Dan menurut teman-teman nih, dari yang sudah teman-teman pahami, apakah strategi-strategi ini masih bisa diterapkan di UMKM yang lain atau gimana? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Aku pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.